Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program talk show sore hari ini, dan kami juga mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama kami. Silakan saja langsung Anda lainkan line telepon Anda di layar kaca kami, sudah ada nomor teleponnya ya. Dengan topik kita yaitu penerapan kampung ataupun desa ramah anak, dan juga masih bersama pengurus dan juga fasilitator dari Forum Ramah Anak Tanah Rencong ya. Oke, nah sebelumnya saya mau tanya tentang Forum Anak Tanah Rencong ini. Kita mau sambung sedikit nih tentang yang tadi yang tetap terpending itu ya, mengenai bagaimana sih yang disebut dengan indikator desa ramah anak itu sendiri. Ini siapa nih yang mau jelasin? Wardatul Kak gimana? Oke, Kak Bayu aja ya, oke. Nah, indikatornya ya. Nah, jadi kalau dari indikator ini banyak ya, ada sekitar 50-an lebih kayak. Ada 50-an lebih iya, gitu lebih. ya. Nah, kalau untuk secara lengkapnya ya, nah jadi ada salah satunya itu misalnya yang paling dasar, hak sipil misalnya. Nah, jadi di dalam desa tersebut harus dipastikan bahwasanya anak-anak di situ harus sudah memiliki akte kelahiran. Akte kelahiran itu satu ya, itu 100%, betul-betul hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia gitu ya. Oke. Bayangkan berapa persen sih anak Aceh itu yang belum memiliki akte kelahiran. Jadi pencatatannya itu harus ada kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak menyebutnya itu sebagai Kampung Ramah Anak, tapi menuju Kampung Ramah Anak. Karena gimana ya? Masih proses ya, dalam proses. Gitu, karena banyak sekali yang harus dikejar kayak gitu. Nah, kemudian misalnya kita juga harus memastikan anak-anak di situ bagaimana proses sekolahnya. Kan kita wajib sekolah 12 tahun kan, minimal 12 tahun. Iya, kayak benar. Gitu. Jadi misalnya dari PAUD, anak-anak tuh juga harus dimasukkan ke dalam PAUD yang formal kayak gitu. Kemudian istilah terdata. Kemudian bagaimana sekolah SD-nya harus didata, berapa anak yang tidak sekolah, berapa anak yang sekolah kayak gitu. Kemudian kan seperti yang kita lihat juga pekerja anak ya. Jadi sering kita lihat kayak gitu. Jadi harus ada pencatatan berapa jumlah anak-anak yang dipekerjakan dan kerjanya tuh apaan, berat atau bagaimana kayak gitu, ada klasifikasinya seperti itu. Kemudian kalau yang lebih dalam lagi ya misalnya nih dari segi pemerintahan desanya, aparatur kampung misalnya. Jadi pastinya harus menganggarkan alokasi dana khusus untuk Kampung Ramah Anak ini tadi. Oke, artinya ada alokasi dana juga nih untuk Kampung Ramah Anak, apalagi ada dana desa yang cukup besar ini ya. Dana desanya cukup besar gitu. Nah, kemudian juga harus membentuk forum anak. Nah, itu setiap desa harus ada forum anak. Kalau pengen dijadikan sebagai Kampung Ramah Anak. Oke, itu kira-kira siapa ya yang akan menjadi penggeraknya ini? Nah, pastinya setiap kampung. Aparatur kampung dong, ya aparatur kampung. Nah, kemudian juga bekerja sama dong pastinya sama masyarakatnya kayak gitu. Oke, nah setiap ini kan sudah ada program pemerintah satu kampung satu satu PAUD gitu istilahnya ya. Nah, itu juga masuk indikator ramah anak nggak? Betul. Nah, mungkin untuk pantauan saat ini untuk di Aceh ataupun seluruh Aceh itu sudah maksimalkan program tersebut, satu kampung satu PAUD gitu istilahnya? Nah, kalau kita bicara masalah PAUD-nya saja itu kan baru satu indikator. Nah, masih banyak indikator-indikator lainnya kayak gitu. Nah, sedangkan di PAUD ini aja kalau yang kami lihat ya belum terlalu maksimal ya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang kalau dari pemerintah sendiri kan ini kan bukan cuman kerjanya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan gitu. Jadi semua pihak juga ikut berpartisipasi mulai dari dinas pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Karena kesehatan di kampung itu juga harus dipastikan gitu. Misalnya kayak imunisasi. Nah, itu juga harus dipastikan kalau mau kita jadikan sebagai Kampung Ramah Anak. Oke, artinya harus dilihat dari segi pendidikan juga tadi ya. Ini sudah ada 12 tahun wajib belajar, bahkan sudah sampai SMA ya, sudah wajib belajar. Kalau dulu sampai SMP, sekarang sudah ditambah lagi oleh pemerintah kita sampai SMA itu wajib belajarnya. Kemudian juga prasarananya di sekolah maksudnya ada sekolah, kemudian ada tempat bermainnya untuk anak, dan juga bagaimana dari segi kesehatan anak juga, setiap anak harus mendapatkan imunisasi dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang menuju penerapan desa ataupun Kampung Ramah Anak ini, sepertinya kayak
terlalu modern ya, ataupun hanya kayaknya tuh cuma bisa diterapkan di kota-kota. Nah, sementara kayaknya untuk di desa ataupun di kampung-kampung mungkin yang agak jauh dari kota, agak pelosok, agak susah ya penerapan seperti itu. Itu seperti apa bagaimana? nih? Ayo. Wardah itu gimana tuh? Silakan, Iyu. Apakah kira-kira untuk di desa-desa jauh itu, di kampung-kampung itu mudah tidak untuk menuju penerapan desa ramah anak ini? Kalau di kota kita katakan udah gampang lah, udah insya Allah mudah dan untuk penerapannya. Tapi untuk kampung-kampung gimana? Kita kan maunya pemerataan ya. Iya, pemerataan. Gimana? Itu mungkin gimana ya, ada mudahnya ada nggak mudahnya ya seperti itu ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya ke desa-desa mungkin agak pedalaman, jadi susah juga, koneksinya juga susah gitu ya. Tapi berkat karena ada aparatur kampungnya, kita bisa saling-saling kontak, mungkin bisa jadi mudah gitu. Sangat mudah sih. Oke, berarti kita harus lebih melibatkan para aparatur kampung Harus ada itu dukungan sendiri. Ya harus minta dukungannya juga gitu ya. baik. Nah, tapi untuk membangun kesadaran masyarakat itu kan juga sulit ya. Nah, itu gimana nih? Punya solusi nggak nih? Gimana sih agar masyarakat kita juga sadar bahwa pentingnya desa ramah anak ini? Terutama juga desa-desa yang terpencil lah istilahnya gitu ya. Itu gimana kalau Ahmad? Pastinya penerapan desa ramah anak ini kan ada sosialisasi yang dilakukan oleh DP3A, oleh Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, yang dalam istilahnya melatih aparatur kampung untuk lebih menerapkan indikator-indikator yang telah disebutkan ke dalam kehidupan masyarakat. Di mana ini akan membangun kesadaran masyarakat dalam melibatkan anak-anak untuk ikut berpartisipasi, untuk menjaga anak, untuk memenuhi hak-hak anak, menjauhkan mereka dari asap rokok, untuk menjaga kesehatannya, menjamin seluruh hak yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Jadi ketika aparatur kampung, ketika suatu desa ingin mengambil keputusan, maka mereka berpacu juga kepada apa yang dibutuhkan oleh anak, bukan apa yang diinginkan oleh anak. Oke. Karena kebutuhan dan keinginan itu pastinya adalah sesuatu hal yang berbeda. Oke, ya, jadi orang tua juga harus ingat nih ya, dan juga orang tua lainnya sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh anak, bukan apa yang diinginkan oleh anak. Tapi kalau pemilihan baju apa yang diinginkan oleh anak nih kayaknya. Ya, biasanya kalau anak-anak mau baju yang hero yang favorit mereka ya, apakah Spiderman ataupun dan masih banyak lagi lah gitu ya. Oke, nah saya juga mau tanya sedikit tentang Forum Anak Tanah Rencong. Nah, mungkin juga pemirsa di rumah ingin tahu sebenarnya apa sih itu Forum Anak Tanah Rencong, dan ini apakah di bawah DP3A atau bagaimana nih Bayu? Mungkin Siapa nih menjelaskan? Sebenarnya Oh, ada Forum pengurusnya ya. Oke, pengurusnya Forum yang Anak- jelasin. Forum anak itu udah ada dari jenjang per jenjang, mulai dari desa, Iya. kelurahan, habis kecamatan, sampai dengan Forum Anak Nasional. Bahkan di nasional sudah ada kepengurusan Forum Anak. Jadi Forum Anak adalah suatu organisasi yang di dalamnya pengurusnya itu terdiri dari anak-anak Anak juga di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun. Dengan beberapa fasilitator atau lebih. Jadi ini langsung di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, ini jadi untuk menjembatani komunikasi antara anak-anak dengan pemerintah agar hak-hak anak yang belum terpenuhi bisa tersalurkan, bisa menjadi suara yang didengarkan oleh pemerintah dalam memutuskan suatu perkara, dalam memutuskan suatu masalah, agar setiap solusi yang diambil bisa bermanfaat juga bukan hanya untuk orang dewasa tetapi juga untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Oke, artinya ini langsung di bawah kementerian ya. Ya, dia berjenjang. Berjenjang. mulai dari Kementerian, dinas. Dinas, kalau kita di provinsi dinas ini ya, artinya Forum Anak Rencong ini di bawah Dinas DP3A Aceh gitu ya. Oke, nah kemudian mungkin apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Tanah Rencong ini? Kita juga mau tahu ya sepak terjangnya apa aja, suara-suara sudah diberikan seperti apa aja. Nah, ini siapa nih yang lebih berwenang untuk menjawab? Siapa nih? Mungkin Wardah dulu nanti. Boleh ke Bayu ya. Oke, boleh, silakan Wardah. Sejak Wardah berada di Oke, tapi kayaknya ada penelpon ya. Kita coba angkat dulu penelpon, takut nanti penelponnya lari nih ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo.
Baik, sebenarnya juga udah lari duluan. Oke, bisa coba kembali ya di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, silakan disambung Wardah tuh. Sejak saya bergabung di forum anak ini, yang pasti banyak sekali kegiatan yang udah kami lakukan. Nah, Wardah tuh sendiri sebelum ini masih sekolah, Masih kuliah, sekolah, SMA. kelas kelas 3. kelas 3. Wah, ini juga harus membagi waktu ini ya. Iya, Oke, betul sekali. Dan salah satunya itu kami ada kemarin itu baru bulan 11 kami ada melakukan kegiatan Father to School. Oke. Nah, itu tujuannya untuk mengenalkan kepada anak-anak sekolah. Itu biasa itu kami kemarin itu perginya ke sekolah SMA dan SMP itu khususnya ya. Nah, situ kami bertujuan sosialisasi? untuk sosialisasi. Oke. Nah, itu menjelaskan tentang hak-hak anak juga. Kita memberikan penerangan kepada anak-anak apa sih hak mereka yang belum terpenuhi. Ya seperti itulah, dan kami menjelaskan tentang 2P, pelopor dan pelapor juga. Oke, tetap membawa tema pelopor Dan pelapor dan pelapor. pelopor dan pelapor ya. Pelopor dulu baru jadi nantinya pelapor. pelapor gitu. Oke. Adakah penelpon coba tadi kita sambung? Halo, Assalamualaikum. Sudah tersambungkah? Halo? Iya, waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Adi di Lampin. Adi ya? Ya, Iya, silakan Adi. ya saya mau nanya nih, Mhm. yang dikatakan penerapan desa ramah anak, apa yang kegiatan yang dilaksanakan? Oke. Itu satu, karena kegiatan ini kan sering terjadi di Aceh, khususnya di Aceh kota-kota besar, Ya. seperti Banda Aceh, yang sering terjadi penerapan anak-anak desa kayaknya yang dilaksanakan kadang-kadang nggak sesuai. Dan menurut saya gini kan, ini saran kepada adik-adik yang di studio, Iya. ada cewek yang manis, ada abang yang enter, Iya, kan? terima kasih. Menurut saya gini kan, karena kita kan sekarang ini udah krisis syariat Islam, walaupun kita serah demokrat, syariat Islam udah krisis karena masalah dalam hadis saja ada kan, akhir zaman syariat Islam krisis. Kalau menurut saya adik-adik kegiatan ramah desa tujuanlah ke syariat 75%, untuk ini yang 55% aja. Seperti ini ya. Sekarang kan kita bisa agak mengikuti tingkat-tingkat desa atau tingkat-tingkat kecamatan. Ya. Misalnya kan di bawah apa? Tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA. Jangan nanti waktu MTQ nasional jangan orang lain, bukan orang Aceh yang ambil. Itu kan Aceh. Oke. Salah satu kan negeri syariat Islam. Baik, baik. Ada wilayah yang kita banggakan. Dan seperti ini ya, saya di daerah-daerah saya, khususnya di Aceh Utara, sekarang anak-anak pesantren udah dibuka ikatan. Misalnya kan ada kecamatan satu, ikatan santri tanah luar. Iya. Setiap dia pulang dari daya, ada diadakan musabakah tingkat SD, tingkat TK, tingkat Baik. SMP, sampai SMP dan dia. Baik. Itu aja, adik-adik. Untuk ke depan, tolonglah. Gimana? Karena kita pernah sekarang pergaulan bebas sama peran narkoba. Itu aja harapan saya untuk adik. Tolonglah desa ramah anak sesuaikanlah dengan syariat Islam. Kalau bisa 75% untuk syariat Islam, Ya. 25 untuk dia. Itu aja harapan saya. Baik. Semoga sukses ya. Iya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adi di Lamprit tadi masukannya juga cukup banyak. Ya, oke. Nah ini siapa dulu yang akan menanggapi? Bayu kah? Oke, nanti berteman-teman yang lain ya. Oke, boleh. Nah tadi sempat dibilang bahwasanya pengennya 75% syariat Islam. Nah kalau kita mah targetnya 100% 100% syariat ya. Islam kayak gitu. Nah Nabi Muhammad aja mengajarkan bagaimana cara pola asuh anak kayak gitu dan lain sebagainya. Nah cuma permasalahannya saat ini kadang-kadang kita membalikan fakta kayak gitu. Misalnya kayak pengasuhan itu hanya dilakukan oleh ibu kayak gitu. Padahal itu satu ya. Padahal ayah juga bertanggung jawab atas pengasuhan. Nah itu kayak stigma gitu. ataupun budaya masyarakat kita yang masih dulu ya, seharusnya sekarang sudah berubah. Oke.
Nah, jadi kalau misalnya dikatakan nih kayak gitu, eh, kita gimana ya anak-anak zaman sekarang kayak gitu kok sampai ada yang namanya kids zaman now kan. Nah, ini juga menjadi Viral sekali itu ya. Viral sekali. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama Iya. kayak gitu, dan pastinya kita juga fokus di situ, bahkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan khususnya Forum Anak Nasional itu juga menggalakkan tentang kids zaman now. Ini masuk sekali dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi mengenai pertanyaan Bapak tadi, apa sih yang harus anak-anak lakukan kayak gitu untuk kegiatan-kegiatan. Jadi kita ada program nih. Beberapa program kita kayak misalnya Fatar Sawo Gampung. Nah, kita Fatar Sawo Gampung. Sawo Gampung. Apakah itu akronim Gampung. dari apa Fatar itu? Fatar itu Forum Anak Anak Tanah Rencong. Rencong. Forum Anak Ya, Tanah Rencong, singkatan oke. kita memang. Singkatan. Nah, jadi kita datang tuh kan ke kampung-kampung, udah berjalan dari bulan April ya. Ya. Dari bulan April kita jalan ke kampung-kampung, terus kita ada membawa buku bacaan, Oke. permainan tradisional dan lain sebagainya. Mungkin sempat kita sharing juga dulu, Kak. Oke, iya. Nah, jadi Mungkin ya sedikit berhubungan dengan lebih ke hal keagamaan mungkin itu ada nggak? Ada. Nah, jadi kita ada program namanya Fatar Semebet. Semebet. Oke, ada Fatar Semebet Fatar loh ya, Pak Semebet. Adi ya. Iya, Oke. Fatar Semebet. Heeh. Nah, jadi Fatar Semebet ini adalah kegiatan. Jadi setiap kegiatan Fatar kita selalu memulai dengan pengajian-pengajian. Habis itu kita mengulang bagaimana sih bacaan kita, apakah sudah benar atau tidak kayak gitu. Itu untuk Kajian-kajian. yang udah Kajian. bisa gitu ya, untuk yang udah bisa menghafal. Iya. Tapi coba diulang lagi udah benar Iya, belum gitu betul. ya. Oke. Ada kajian-kajian dari Ustadz juga. Dari Ustadz juga ya, kita rutin ya, ada pengajian juga, ada pengajian juga di Fatar, dan kita buat sistem kegiatan tetap zaman now, tapi nanti di akhir kegiatan pasti ada salawatnya kayak gitu. Jadi kita mulai kayak mana ya, kita nggak usah lah sekarang ini kayak acara itu kaku kayak gitu, Oke. tapi akhirnya nggak ada tujuan sama sekali, anak-anak tidak senang, dan akhirnya pada ujungnya bosen Oke, kayak maunya gitu. setiap kegiatan dari kegiatan tersebut mendapatkan akhir yang selalu mereka tunggu untuk selalu kedepannya mereka lagi dan tunggu lagi kayak gitu ya. gitu. Oke. Mungkin seperti itu sih. Jadi kalau misalnya penerapannya sendiri itu kan kembali ke masyarakat ya. Iya. Kita kan ini masih proses kayak gitu. Nah, kita aja kalau misalnya dibilang ini sebenarnya kan ini bukan programnya Fatar, cuman ini kita Ikut membantu gitu ya, kayak menyemarakan gitu. ya, Karena oke. kita kan juga perannya sebagai pelopor dan pelapor. Mungkin kalau ke Gampungnya itu lebih dari pemerintahnya kayak Oke, gitu. kalau diajak mau ya? Kalau kita Fatar partisipasinya lebih memperkenalkan sebenarnya partisipasi anak tuh seperti apa sih? Oke, Kayak gitu ya. Jadi, Kita mau tahu setiap Gampung itu bagaimana sih partisipasi anaknya. iya, jadi harus digarisbesarkan bahwasanya yang Gampung Ramah Anak ini bukan programnya Fatar kayak gitu, tapi Fatar ikut berpartisipasi di mana tadi kan kita udah dengar tuh ada 4 hak dasar anak dan salah Iya. satunya berpartisipasi dengan anak-anak dilibatkan nih, misalnya untuk talkshow nih pada hari ini Iya. kayak gitu, itu kan udah juga termasuk dalam hak partisipasi kayak gitu. Nah, kalau misalnya bicara masalah gimana nih masalah duniawi. Nah, kalau kita bicara masalah duniawi, mungkin kita bicara masalah teknologi nih Iya, ya. betul. Nah, sebenarnya kita juga nggak boleh nolak dong teknologi Benar. kayak gitu. Malah seharusnya dengan adanya teknologi, dengan hadirnya teknologi, ajaran-ajaran Islam kita semakin membaik. Kenapa? Kita nggak perlu harus jauh-jauh mencari informasi kayak gitu. Masyarakat desa juga nggak perlu harus ke Banda Aceh dulu Iya. mau belajar agama, tapi Bisa melalui- share juga melalui teknologi ini tadi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di rumah nih mau tahu informasi-informasi menarik yang zaman now tapi sesuai dengan konteksnya keacehan, Iya. silakan mungkin bisa dibuka nih, ada IG kita Forum Anak Anak Tanah Rencong. Rencong kayak gitu. Kalau mau beri masukan-masukan juga bisa di situ kayak gitu. Oke, jadi mengenai zaman now ini tidak jauh dinamai dengan teknologi, Iya. tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi Memanfaatkan tersebut teknologi ya tersebut, ke hal iya. seperti apa, Betul. ke hal yang positif kah ataupun ke hal yang negatif Iya, kah. Nah, tapi bicara tentang zaman now ini ya sudah cukup viral juga, kita maunya sih zaman now ini juga tidak zaman now yang bebas dari narkoba dan juga pergaulan bebas. Nah, itu seperti apa? Karena memang mau nggak mau narkoba hampir semua Gampung juga udah nggak bisa kita pungkiri lagi gitu ya. Kemudian juga pergaulan bebas ini juga. Nah, ini juga jadi tantangan juga untuk
kids zaman now kita, Iya. ya kids zaman now untuk hari ini nih ya, yang kekinian ini ya. Tapi kita akan sambung lagi nanti bincang-bincang kita setelah pariwara berikut ini tetap bersama kami dalam program Talk Show.